Perbincangan orang-orang tentang identitas Yesus dalam Injil hari ini menunjukkan bahwa Yesus memang istimewa. Yesus menarik perhatian mereka, seorang pribadi yang mengagumkan. Pertanyaan bagi kita, apakah saya mengenal Tuhan? Atau apakah saya hanya sekedar tahu tentang Tuhan? Apakah saya benar-benar memiliki hubungan secara pribadi dengannya? Mari kita ikuti Rehafin hari ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, salam damai dan sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Iman dan akal budi memiliki kaitan yang sangat erat. Orang bijak mengatakan, iman tanpa akal budi akan lumpuh. Sebaliknya, akal budi tanpa iman bisa diibaratkan sebagai sesuatu yang buta dan gelap. Paus Yohanes Paulus II pernah menyerukan kaitan yang erat antara iman dan akal budi ini digambarkan sebagai hubungan yang sepadan. Satu dengan yang lainnya memiliki kaitan yang sangat erat. Ibarat burung raja wali yang terbang tinggi, kedua sayapnya ini menjadi faktor pendukung yang penting. Sayap yang pertama adalah iman, dan sayap yang lainnya adalah akal budi. Dikatakan, iman tanpa akal budi menjebak kita nanti masuk ke ketakhayulan. Sebaliknya, akal budi tanpa iman hanya melahirkan nihilisme atau relativisme. Para saudara-saudari yang terkasih, kita diundang untuk memiliki iman, dan dalam waktu yang bersamaan kita diundang untuk berani mempertanggungjawabkan iman itu melalui akal budi kita. Bacaan yang kita dengarkan hari ini dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53, kita menemukan tokoh yang luar biasa yang bernama Nikodemus. Nikodemus dikenal sebagai orang yang bijak. Dalam segala kemampuan yang ia miliki, memiliki otak yang cerdas, tapi sekaligus dia sebagai pribadi merupakan manusia yang gelisah. Kegelisahannya itu menggerakkan dia untuk mencari Yesus, dan akhirnya dia berjumpa dengan Yesus, belajar, mengenali, dan sekaligus juga menemukan siapa Yesus itu di dalam diri Nikodemus. Maka ketika mulai ada ketegangan antara tokoh-tokoh umat, begitu melihat Yesus itu menjadi tokoh yang semakin dikenali oleh banyak orang, mereka saling bertukar pikiran bagaimana menjebak Yesus. Di satu sisi, banyak orang mulai percaya bahwa Yesus adalah nabi. Bahkan di antara mereka mulai menemukan bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi justru penemuan-penemuan ini tidak menggembirakan sebagian besar tokoh umat. Mulai memikirkanlah mereka untuk bisa menangkap Yesus. Adalah tokoh Nikodemus. Dia orang berpengaruh di antara para pemuka jemaat itu. Dia mengatakan, tidak pernah boleh hukum Taurat menghukum orang tanpa diminta terlebih dahulu orang itu untuk dimintai keterangan. Para saudara-saudari yang terkasih, belajar dari Nikodemus, kita sama halnya belajar untuk bisa menemukan kebijaksanaan hidup. Seringkali kita melihat orang membabi buta memperkenalkan imannya tanpa digerakkan oleh akal budinya. Kita juga menemukan banyak orang begitu mendewakan akal budinya
sehingga seringkali akal budi itulah yang dikatakan sebagai Tuhannya. Belajar untuk bagaimana mengenali Yesus Kristus sebagai Sang Mesias, kita bisa belajar dari kebijaksanaan Nikodemus. Dengan menggunakan akal budinya, dengan menggunakan gerak batin kegelisahannya, Nikodemus berusaha untuk mencari dan akhirnya menemukan Yesus. Santo Vincentius dalam sebuah kesempatan juga mengatakan, temukanlah kebijaksanaan sejati. Kebijaksanaan sejati mengharuskan kita untuk menggunakan akal budi kita untuk menemukan kebenaran-kebenaran Injil dan memberi kita suatu pedoman yang kokoh untuk bisa mengetahui dan sekaligus menemukan identitas Yesus sebagai Sang Mesias yang kita imani. Para saudara-saudari, selamat mempersiapkan perayaan Paskah. Bagi kita, Paskah merupakan peristiwa iman penting. Kita merayakan karya keselamatan Tuhan yang dihadirkan secara nyata lewat sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dan dengan itu, misteri ini akan bisa kita singkap ketika kita sudah meyakini ketokohan Sang Mesias itu di dalam hidup kita, dan kita bisa semakin memahami dan menyadarinya lewat akal budi kita. Tuhan memberkati kita semua.